Memiliki sekolah yang relatif besar dan siswa yang cukup banyak, serta letak sekolah di perkotaan, membuat sekolah kami terdapat banyak sampah plastik dari sampah bekas makanan anak-anak. Membuat kami berinisiatif untuk mengambil tema P5RA yang akan dilaksanakan ialah dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kreativitas sampah, menyulap bahan bekas menjadi berkualitas sebagai kepedulian terhadap lingkungan. Berikut adalah video pembelajaran P5PPRA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya pada hari ini? Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu kita mau berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Nanda Ratu, silakan. Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Syakila, kenapa Ananda Syakila? Sakit. Kita doakan bersama, semoga Ananda Syakila diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar. Baik. Nah, kita mau tepuk semangat dulu ya, supaya kita belajar pada kali ini bersemangat. Kita mau tepuk semangat tepuk semangat baru. Masih ingat tepuk semangat baru? Masih. Tepuk semangat baru. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Ma. Na. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Nah, sekarang pada pembelajaran kita hari ini kita akan membuat proyek P5PPRA. Kalian masih ingat tepuk P5? Kita mau tepuk P5 dulu ya. Yuk, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, itu. Kita hari ini akan melaksanakan proyek P5PPRA. Proyek P5PPRA kita itu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa saja yang akan ada pada tema gaya hidup berkelanjutan ini? Yang pertama, dimensi yang kita ambil yaitu gotong royong. Nah, kita akan melaksanakan proyek kita secara bergotong royong. Yang kedua adalah kreatif. Kita akan membuat proyek sekreatif mungkin. Itu untuk di
Itu untuk elemen yang akan kita capai pada tema gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, subelemennya. Subelemennya apa? Mampu bekerja sama dengan orang lain secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, itu adalah dimensi elemen dan subelemen yang ada pada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai PPRA-nya. Nilai PPRA-nya apa saja? Yang pertama adalah tak aduh. Yang kedua adalah dinamis dan inovatif. Dan untuk subnilai PPRA-nya yaitu solid sosial dan berbudaya dan peduli dengan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, apa saja alur aktivitas yang akan kita kerjakan pada proyek kita ini? Yang pertama, kalian akan pengenalan dulu. Pengenalan dulu apa itu proyek yang akan kita laksanakan. Yang kedua yaitu aksi. Kita akan membuat proyek yang akan kita lakukan nanti. Dan yang ketiga yaitu refleksi dan tindak lanjut. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan ialah menerapkan gaya hidup berkelanjutan dengan memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, menghemat energi, dan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Siswa dan siswi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini tema yang akan kita gunakan pada proyek P5 PPRA, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita akan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita sebagai membantu untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, pada proyek P5 ini, Ibu tidak sendirian. Ibu akan berkolaborasi dengan guru atau wali kelas dari wali kelas 1 dan juga wali kelas 3. Nah, pada proyek P5 PPRA ini, dengan tema gaya hidup berkelanjutan, Ibu tidak sendirian. Ibu berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, ini adalah wali kelas dari kelas 1 dan juga wali kelas dari kelas 3. Ada Bu Tanti dan juga Bu Nina yang akan memantau kita dalam pengerjaan proyek P5. Ya, say hello dulu sama ibunya. Oke, terima kasih Bu Nina sama Bu Tanti. Nah, Ibu di sini sudah siapkan terlebih dahulu asesmen diagnosis, yaitu pemahaman awal kalian tentang proyek yang akan kita buat. Apa proyek yang akan kita buat? Yaitu tentang apa? Penggunaan sampah botol plastik. Sebelumnya Ibu mau lihat dulu pemahaman kalian mengenai apa? Sampah botol plastik. Ya, ini asesmen diagnosisnya. Silakan kalian kerjakan.
pensil dari botol plastik. Sampah botol plastik yang sudah tidak digunakan, yang sudah menjadi sampah, bisa menjadi berharga jika kita dapat mengemasnya dengan baik. Salah satunya dengan cara membuat kreativitas dari botol plastik, sampah botol plastik menjadi tempat pensil. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu dampak dari limbah sampah plastik. Video pembelajaran mengenai dampak limbah sampah plastik. Silakan kalian amati dan cermati. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah Sudah kalian mengamati video tersebut? Apa saja dampak dari botol plastik yang banyak tersebut? 1. Dapat menimbulkan banjir, kebakaran, merusak ekosistem. Nah, itu yang terdampak dari satu botol plastik. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah anorganik. Nah, sekarang Ibu mau kontekstualisasikan di sekolah kita, ya, di sekolah kita apakah terdapat banyak sampah? Ada sampah di sekolah kita? Sampah plastik banyak? Banyak. Adakah di sana di dalamnya juga ada sampah botol plastik? Ada. Nah, kita akan mengemas dari sampah-sampah tersebut menjadi bahan yang berguna. Nah, sekarang Ibu mau ke aksi kita. Aksi kita itu ialah menyulap botol plastik menjadi tempat pensil cantik. Nah, ini Ibu juga menemukan botol plastik di sekitar sekolah kita. Semua teman-teman sudah dapat botol plastiknya, sudah menemukannya? Ada botol plastiknya? Ada. Nah, bagaimana solusi dari sampah botol plastik yang banyak terdapat di lingkungan sekolah kita supaya botol plastik ini bisa bermanfaat? Salah satunya tadi dengan cara apa? Membuat kreativitas dengan cara membuat botol plastik ini menjadi tempat pensil yang cantik. Kita mulai ya. Dalam aksi kita akan membuat atau menyulap botol plastik menjadi tempat pensil cantik. Ibu sudah siapkan botol plastiknya? Dan juga botol plastiknya, coba.
ini kita akan membuat refleksi dari kreativitas yang kita sudah buat. Silakan nanti kalian menulis refleksi tentang project P5 ini. Ibu akan bagikan